Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis Metro TV. Pemirsa, Bank Indonesia bersama sejumlah kementerian berkomitmen membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui digitalisasi dan globalisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apa saja strategi dan bentuk pengembangan UMKM Go Digital dan Go Global? Kita akan membahasnya bersama dengan Yudita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, serta Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih Ibu Sari dan Pak Hanung sudah bergabung dengan Metro TV terkait dengan upaya nih untuk mendorong UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19, bahkan juga bisa go global. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, Bu Sari? Oke, terima kasih Mbak Mercy. Jadi UMKM ini kan pelaku ekonomi terbesar ya di negara kita. Jadi Bank Indonesia juga punya framework kebijakan pengembangan UMKM tersendiri. Ada 3 pilar, yaitu bagaimana kita mendorong kelembagaan atau korporatisasi, meningkatkan kapasitasnya, dan pilar yang ketiga adalah fasilitasi untuk akses pembiayaan. Nah, dalam kerangka kapasitas inilah salah satunya adalah kita mendorong UMKM go global. Bank Indonesia melakukan pengembangan UMKM baik untuk yang ekspor ini selalu bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang lain, mempertimbangkan kewenangan dan juga job desk dari masing-masing kementerian dan lembaga. Khusus untuk yang UMKM Go Global, Bank Indonesia pendekatannya dilakukan dari 2 sisi, yaitu dari sisi pull strategi dan push strategi. Pull ini adalah kita melihat dari pasar, market driven. Bagaimana kita mencari informasi dari pasar di luar negeri, apa yang sedang tren, komoditi apa, dan kemudian persyaratannya. Dari situ kemudian kita juga ikut serta di dalam berbagai promosi perdagangan internasional, bekerja sama dengan kedutaan besar terkait melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Sementara di sisi pull, Bank Indonesia menguatkan kapasitas UMKM-nya supaya siap memasuki pasar global. Bagaimana caranya? Nah, kita memberikan pelatihan, kemudian kita juga mengembangkan produknya sehingga memenuhi dari sisi kuantitas, memenuhi dari sisi kualitas dan kapasitasnya, sehingga ketika terjadi permintaan dalam jumlah besar dalam waktu panjang dapat dipenuhi oleh UMKM tersebut. Untuk itu semua kita tentu saja tidak bergerak sendiri, kita bersinergi, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Demikian. Baik, tadi Bu Sari bilang bahwa UMKM ini perannya penting bagi ekonomi Indonesia. Bagaimana nih menurut Pak Hanung potensi UMKM Indonesia saat ini, kontribusinya seperti apa terhadap ekonomi Indonesia, dan ke depannya ini bisa berkembang seperti apa Pak Hanung? Ya baik, terima kasih. Jadi peran UMKM di Indonesia ini cukup besar ya. Jumlahnya yang lebih dari 65 juta atau sekitar lebih dari 99% dari pelaku usaha ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap GDP kita. Nah, yang lebih penting lagi justru peranannya terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu hampir 120 juta lapangan kerja di Indonesia ini diciptakan oleh sektor UMKM, atau sekitar 97% dari GDP kita. Nah, pertumbuhan tentunya ekonomi ke depan dan kesempatan kerja ini harus memang didesain dari pengembangan UMKM. Kita tidak bisa mungkin hanya mengandalkan industri besar untuk tumbuh kemudian menarik UMKM kita. Jadi memang kita harus berfokus pada bagaimana mengembangkan UMKM kita. Nah, kita punya peluang untuk bisa tumbuh. Karena satu, UMKM kita ini sangat adaptif terhadap teknologi ya. Mereka tahapan absorpsi teknologinya atau adaptasi teknologinya ini masih dari tahap yang rendah. Jadi kita akan mudah tentunya untuk menerapkan ini untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, salah satunya yang program digitalisasi gitu ya. Digitalisasi tentunya tidak hanya program-program ini, seperti yang sudah disampaikan Bu Sari tadi, kurang lebih kita punya framework yang hampir sama. Jadi kita mulai dari mengembangkan pasar, menyiapkan pasar. Kalau kami pendekatannya lebih awal itu di pasar. Jadi produk UMKM ini harus didesain untuk memenuhi pasar. Jadi pasarnya tidak hanya yang bisa diproduksi, tetapi memang harus produk industri pada bidang-bidang atau produk-produk yang memang disukai pasar gitu ya. Nah, ini yang kita kembangkan. Nah, digitalisasi
itu sangat memungkinkan informasi-informasi bisa diperoleh oleh UMKM kita untuk mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang pasar dan akses pasar. Tetapi tentunya jalannya tidak mudah juga. Nah, itu yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, kembali lagi ke Ibu Sari. Ibu, tadi kan Ibu katakan Bank Indonesia bekerja sama dengan kementerian lembaga untuk bisa mengembangkan kapasitas UMKM. Sebenarnya target dari Bank Indonesia apa, Bu? Dan selama ini kerjasamanya seberapa efektif untuk meningkatkan kapasitas dari UMKM itu sendiri, Bu? Ya, kita mendorong peningkatan kapasitas ini dalam rangka memberikan nilai tambah atau value added bagi UMKM, sehingga dia semakin besar kontribusinya pada perekonomian dan kemudian tadi semakin banyak bisa menyerap tenaga kerja karena akan ada value chain yang terbentuk ya, jadi ada rantai-rantai nilai yang terbentuk. Itu nilai tambah ini kita diawali dari hulu ya, jadi mulai dari awal sampai ke hilir. Jadi di hulu ini bagaimana kita meningkatkan dari sisi kualitas, kemudian efisiensi dari proses produksinya, dan di hilir adalah tadi di akses pemasaran. Akses pemasaran ini sangat penting karena disinilah sebetulnya bergerak ya, bermuara awalnya seperti yang disampaikan Pak Hanung tadi. Dan digital memang sangat membantu kita untuk semakin memperluas akses pemasaran dan itu kemudian akan memberikan nilai tambah bagi produk UMKM kita. Jadi kita juga dorong UMKM ini ya go digital baik dari sisi pemasaran maupun dari sisi hulunya tadi ya untuk efisiensi produksi. Sementara itu kita melihat bahwa kita ini tidak bisa bergerak sendiri karena UMKM ini jumlahnya begitu banyak, ada tersebar di berbagai sektor ekonomi, di berbagai wilayah. Nah, kita harus sinergi dengan kementerian dan lembaga ini tentu saja pertama agar semakin banyak UMKM yang dapat terbantu, yang dapat terdorong. Karena tadi ya 65 juta jadi bisa terengkus semua. Terus yang kedua kita bersinergi adalah agar semakin mempercepat, mengakselerasi impact dari bantuan teknis atau dari program yang kita lakukan. Dengan semakin cepat ini ya, karena kita tahu bahwa kita ini nggak bergerak sendiri nih, ada dunia di sekitar kita jangan sampai ketinggalan negara lain. Nah, sinergi ini juga yang ketiga adalah agar semakin dampaknya ini semakin besar terhadap UMKM. Karena berbagai kementerian lembaga ini tentu saja mempunyai suatu ciri khas, suatu karakteristik kekuatan dan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga kalau kita bersinergi kita bisa saling memenuhi, saling melengkapi dari berbagai kebutuhan UMKM untuk mendorong UMKM ini semakin meningkat kontribusinya kepada perekonomian. Demikian, Pak. Bu Sari, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama dengan Pak Hanung bagaimana implementasinya terkait dengan kerjasama meningkatkan kapasitas UMKM Go Digital dan juga Go Global. Usai jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa di Zona Bisnis Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Ibu Sari dan Pak Hanung dari Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM. Bu Sari, tadi Ibu katakan bahwa sinergi dilakukan dengan berbagai kementerian termasuk Kementerian Koperasi dan UMKM, Bu, untuk bisa meningkatkan kapasitas UMKM. Apakah salah satunya menggunakan dengan adanya penyelenggaraan dari Karya Kreatif Indonesia tanggal 26 sampai 29 Mei. Nah, ini dari Pak Hanung bagaimana, Pak? Apa targetnya dari adanya Karya Kreatif Indonesia di tahun 2022 ini dan terobosan apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM supaya kualitas UMKM ini meningkat dan meningkatnya secara berkelanjutan? Pak Hanung, silakan. Silakan Pak Hanung. Oh ya, maaf tadi terputus ini ya. Kami bekerja sama dalam mengembangkan pasar ya. Salah satunya programnya adalah Bangga Buatan Indonesia gitu ya. Kita tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita memulai pembangunan pengembangan UMKM ini dari penguatan pasar gitu, khususnya pasar domestik dulu. Nah, ini kita punya program Bangga Buatan Indonesia yang selalu kita sandingkan dan bekerja sama dengan teman-teman dari Bank Indonesia dan KKI-nya. Sudah 2 kali kementerian kami sudah melakukan kerjasama dan kementerian-kementerian lain juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk yang sama. Di KKI ini, di BBI kita ada beberapa program. Satu yang mempromosikan lah untuk agar kita terbiasa dan bangga dan mengenalkan produk-produk kita yang tidak kalah kualitasnya maupun harganya ya, yang bisa bersaing, kualitasnya juga sangat baik.
Dan juga kita tidak hanya produk-produk yang fashion, tetapi juga bahkan teknologi untuk manufaktur itu kita sudah lakukan. Nah, selain itu juga di BBI sekarang ini digandengkan dengan program 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi sekarang ini dikaitkan dengan itu programnya bagaimana mendorong UMKM tadi bisa masuk akses ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan program-program lain seperti infrastruktur publik, itu penggunaan infrastruktur publik 30% itu pemasaran bagi UMKM. Kemudian program-program digitalisasi UMKM. Nah, selain itu juga dalam kegiatan-kegiatan ini biasanya kita ikuti juga. Itu adalah dengan program-program bagaimana UMKM kita ini bisa mengakses pembiayaan. Antara lain melalui akses ke pembiayaan dan juga tadi digitalisasi ya Pak Hanung ya, yang ini akan diperkuat di digitalisasi dan juga ya. Baik. Nah, itu salah satu saja. Oke. Baik Pak Hanung. Kemudian lalu strategis. kita beralih ke Ibu Sari. Ya Ibu, lalu bagaimana kegiatan di KKI nanti Bu, dan targetnya serta inovasi apa yang akan dilakukan untuk membuat UMKM ini berkelanjutan Bu? Ya, terima kasih ya. Jadi GBBI yang tadi disampaikan oleh Pak Hanung itu adalah muara dari sinergi kita antara kementerian dan lembaga. Dan KKI ini adalah salah satunya juga untuk mendukung GBBI, khususnya GBBI bulan Mei. KKI sendiri kita namakan ini Pekan KKI karena sudah dimulai dari minggu lalu. Dari tanggal 18 Mei sampai tanggal hari ini itu kegiatannya berupa kegiatan online, yaitu pelatihan, aktivasi, capacity building bagi UMKM. Kita kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga, industri, dan asosiasi. Antara lain dalam rangka untuk mendorong ekspor, bagaimana untuk meningkatkan transaksi digital dari UMKM, kemudian bagaimana untuk bertransaksi secara aman dan nyaman dengan secara digital ya, jadi unsur perlindungan konsumen. Dan kemudian juga kita melakukan business matching, menghubungkan UMKM dengan pembiayaan dan pemasaran. Dan nanti jangan lupa mulai besok akan ada KKI secara online di JCC tanggal 26 sampai 29 Mei. Itu adalah pameran 200 UMKM unggulan, bukan hanya binaan BI tapi juga binaan kementerian dan lembaga, termasuk binaan dari Kementerian Koperasi UKM. Di situ ada UMKM Wastra, Kria, kuliner, khususnya kopi, dan itu semua adalah produk yang kita kurasi dari seluruh Indonesia, produk-produk premium. Jadi please kita hadiri sama-sama rame-rame ke JCC untuk melihat produk UMKM kita yang luar biasa, dan pastinya sudah masuk ke pasar, sudah siap masuk ke pasar global. Mulai besok sampai hari Minggu di JCC di Hall A. Itu baik, semoga masyarakat bisa berpartisipasi ya Bu Sari untuk acara Karya Kreatif Indonesia mulai besok tanggal 26 sampai 29 Mei 2022. Terima kasih untuk partisipasinya Ibu Sari dan juga Pak Hanung dalam Zona Bisnis sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas.